Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama selain Islam, saya ucapkan salam satu bangsa. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Seberapa pentingkah negara bagi warga negara dan seberapa penting arti warga negara di mata negara itu sendiri. Namun sebelum saya menjelaskan materinya, bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi materi-materi dari saya, Anda bisa berlangganan di channel ini dengan cara memencet tombol subscribe, kemudian mengaktifkan notifikasinya yang ada tanda lonceng di sebelahnya itu. Baik, kita akan memasuki materinya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengingatkan kembali tentang unsur-unsur pembentuk suatu negara. Unsur wajib yang harus ada sebagai syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur ini kemudian dikenal dengan nama de facto. Sedangkan unsur tambahannya adalah adanya pengakuan dari negara lain yang dinamakan de jure atau pengakuan secara hukum. Jika kita melihat hubungan keempat unsur tersebut terhadap negara, maka bisa kita maknai bahwa negara tidak akan terbentuk apabila salah satu unsurnya tidak ada. Misalkan negara tanpa rakyat, maka namanya hanya pulau kosong. Negara tanpa wilayah, maka hanya akan membentuk bangsa, karena bangsa tidak terikat sama wilayah. Atau ada negara tanpa pemerintahan yang berdaulat, maka negara tersebut tidak akan berdiri kokoh. Kalau pengakuan negara lain sebenarnya bisa ada atau tidak. Tetapi jika suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka negara tersebut akan kesulitan melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Dengan demikian, negara dan warga negara itu punya hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Dari sinilah kemudian muncul hak dan kewajiban. Sebelum saya membahas masalah hak dan kewajiban ini, mari sejenak kita memahami sebenarnya negara itu apa sih? Negara adalah rumah. Bayangkan bahwa negara itu adalah sebuah rumah tangga. Kita semua perlu rumah. Tempat kita bernaung dari panas dan hujan. Tempat kita berlindung dari mara bahaya, dan tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu pula negara. Coba simak cuplikan lagu Indonesia Pusaka berikut. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Negara adalah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan tempat berlindung sampai kita mati. Itulah rumah kita. Negara adalah organisasi. Manusia itu sesuai kodratnya mempunyai 3 peran penting. Pertama adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ia harus menjalankan ketentuan-ketentuan dari Tuhannya. Yang kedua adalah sebagai makhluk pribadi atau individu. Kita bebas bertindak dan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dan yang ketiga adalah sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain dan saling membutuhkan. Untuk itu diperlukan pengelolaan, diperlukan aturan, dan sistem yang baik. Inilah yang dinamakan organisasi. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang mengelola, dan ada yang dikelola. Dan negara adalah organisasi yang mengelola kehidupan seluruh rakyatnya. Negara adalah perjanjian. Semua orang yang berada di sebuah negara terikat perjanjian dengan negara tersebut. Ada hak dan kewajiban yang melekat padanya.
Ketika seseorang bergabung di suatu negara, maka ia berhak untuk tinggal dan hidup di negara tersebut dan punya kewajiban menjaga dan menghormati negara tersebut. Perjanjian tidak berlaku apabila seseorang telah lepas dari statusnya sebagai warga negara. Negara adalah ladang. Setiap manusia perlu usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melestarikan keturunannya. Manusia perlu ladang tempat ia mencari penghidupan, pekerjaan, bercocok tanam, beternak, melaut, dan profesi lainnya. Negara adalah ladang di mana setiap warga negara mencari penghidupan. Bahkan ketika kita ingin bekerja di luar negeri sekalipun, kita memerlukan identitas sebagai warga dari suatu negara. Orang yang tidak punya negara, ia tidak akan bisa diterima di negara lain kecuali berstatus ilegal. Negara adalah kendaraan. Kita semua punya tujuan dan ingin mencapainya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan kendaraan. Negara adalah kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan negara, tujuan rakyat, tujuan bersama. Kita perlu kendaraan yang kuat melintasi segala medan, yang kokoh menahan debu, pasir, kerikil, dan semua yang bisa membahayakan penumpangnya. Kita perlu kendaraan yang cepat, tetapi tetap nyaman. Karena itu, kita perlu merawat dan menjaga kendaraan kita, negara kita. Setelah kita memahami hakikat dari negara tersebut, maka pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apa yang dilakukan negara supaya tujuan bersama tersebut tercapai? Karena itulah, negara mempunyai satu kewajiban. Yang pertama, memberi rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya. Negara adalah tempat berlindung, maka harus mampu memberikan rasa aman dari segala gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Semua orang ingin berada pada suatu negara yang kuat, yang kokoh, karena ingin hidupnya aman. Ada negara yang aman, tetapi tidak nyaman. Ada negara yang nyaman, tetapi kurang aman. Oleh karena itu, negara harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya. Kewajiban yang kedua adalah mengatur kehidupan rakyat. Rakyat itu jumlahnya banyak, dan masing-masing orang punya cara hidup, kebiasaan, tabiat, tingkah laku, dan keinginan yang berbeda-beda. Karena itu negara harus menciptakan aturan yang bisa dipakai bersama. Aturan yang akan membuat rakyat menjadi tertib, damai, dan harmonis. Bukan hanya membuat aturan, negara perlu memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi oleh semua orang. Karena itu negara harus menyediakan alat-alat kelengkapan negara untuk menegakkan aturan tersebut. Yang ketiga adalah memberikan fasilitas. Tidak semua orang kaya raya. Tidak semua orang punya kedudukan. Tidak semua orang kuat secara fisik, dan tidak semua orang pintar. Tidak semua orang bisa membangun rumah sakit sendiri saat ia sakit. Tidak semua orang bisa membuat jalan sendiri ketika ia mau berpergian. Tidak semua orang bisa membuat pasar sendiri ketika ia mau berbelanja. Negara punya kewajiban memberikan fasilitas yang diperlukan untuk kehidupan masyarakatnya, seperti rumah sakit, pasar, terminal, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah hidupnya. Negara juga harus merawat dan menjaga fasilitas umum tersebut agar tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika fasilitasnya rusak, tentu akan berpengaruh pada kehidupan rakyatnya. Kewajiban keempat adalah mengelola sumber daya. Sumber daya di sini adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
negara harus mampu mengelola sumber daya tersebut dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Mengapa harus negara yang mengelola? Karena mengelola sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak bisa diserahkan pada individu atau golongan. Jika sampai sumber daya tersebut dikuasai perorangan atau golongan, maka sangat rentan terjadi penyelewengan dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Istilah lazimnya adalah kapitalis. Memang tidak semua kapitalis itu buruk. Kapitalis yang buruk adalah kapitalis perorangan atau golongan yang hanya menguntungkan orang atau golongan tertentu. Sedangkan kapitalis yang baik adalah yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Sebagaimana negara mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, negara juga memiliki hak. Secara umum, hak negara adalah sebagai berikut. Pertama adalah dicintai oleh rakyatnya. Negara berhak untuk dicintai, tidak dirusak, tidak dikotori, tidak dimusuhi, dan tidak dikhianati. Oleh karena itu, orang-orang atau kelompok yang tidak mau mencintai negara akan menjadi musuh dari negara tersebut. Kedua adalah ditaati dan dipatuhi. Negara sudah berkewajiban membuat dan mengawal peraturan, baik itu undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan. Maka peraturan yang dibuat negara tersebut berhak untuk ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya. Tidak akan ada gunanya negara membuat peraturan kalau rakyatnya tidak mau patuh dan taat. Oleh karena itu, negara berhak menindak dan menghukum setiap orang yang tidak mau patuh dan taat pada peraturan negara. Hak negara yang ketiga adalah hak untuk dibela oleh rakyatnya ketika nama baik negara dilecehkan, dihina, dihujat, atau diserang. Negara tidak bisa membela dirinya sendiri karena negara hanyalah benda. Sebagaimana rumah yang tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, sebagaimana ladang yang tidak bisa bergerak mengerjakan sendiri, dan seperti kendaraan yang tidak bisa memperbaiki komponennya sendiri, maka rakyatlah yang harus mengambil peranan tersebut, yaitu untuk menjaga, merawat, membersihkan, dan membela negara saat diperlukan. Sekian materi dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan materi-materi dari saya berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa.